Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di pelajaran PPKN, di mana pada materi hari ini akan membahas tentang bab 3. Kita melanjutkan dari pertemuan yang sudah yang telah di-share di Sekolah ID ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Di mana yang selanjutnya ada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, sistem peradilan dan hukum. Maaf. Oke, selanjutnya ada bab 3, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi yang pertama ini ada makna dan karakteristik hukum, di mana hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar atau pembatas agar kehidupan manusia itu aman dan damai. Kalian bayangkan saja apabila di suatu negara atau di suatu tempat itu tidak ada aturannya, pasti mereka akan melakukan hal-hal ya seenak mereka. Contohnya saja seperti seandainya tidak ada tata tertib lalu lintas ya, tidak ada hukum yang mengatur tata tertib lalu lintas, pasti mereka juga akan seenaknya sendiri. Uang ada lalu lintas, ada hukum lalu lintas atau peraturan lalu lintasnya saja mereka masih sering melanggar gitu ya. Jadi kalau tidak ada, bisa dicontoh, bisa terjadi jalur manapun bisa dipakai oleh orang dari arah yang berlawanan seperti itu, menyabrang juga seenaknya sendiri. Terus ketika lampunya atau traffic light-nya warna hijau, mereka berhenti, kalau merah mereka malah jalannya. Itu seperti itulah contoh-contohnya ya. Baik, hukum itu juga merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup, dimana tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan hukum tersebut. Karena dalam merumuskan hukum tidak mudah, hukum itu juga meliputi banyak segi. Jadi tidak mungkin satu pengertian tidak untuk mencakup semua aspek tersebut ya. Van Apeldoorn menyatakan bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai kenyataannya. Akan tetapi meskipun sulit merumuskan definisi dari hukum, mempunyai beberapa unsur, diantaranya yang pertama itu sama tadi, mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Tidak boleh semena-mena sendiri, tetap ada aturannya ya. Yang kedua ada peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib, yaitu pemerintah tentunya. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, jadi harus ketika ada suatu peraturan ya kita harus menaatinya. Kalau tidak ya pasti ada sanksi terhadap pelanggar atau peraturan tersebut dengan tegas. Seperti itu. Adapun karakteristik dari hukum ini adanya perintah dan larangan. Jadi hukum ini karakteristiknya memerintah manusianya atau memerintah masyarakat dan melarang masyarakat. Perintah atau larangan tersebut juga harus dipatuhi oleh semua orang atau setiap orang karena sifatnya tadi memaksa ya. Oke, lanjut lagi. Baik, selanjutnya ada penggolongan hukum, di mana hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia itu sangat luas, tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun banyak dan luas. Seperti golongan-golongan hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Sumbernya dari mana hukum itu berada. Yang pertama ada hukum undang-undang. Tentu saja peraturan tercantum dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Hukum kebiasaan ini bisa dicontohkan seperti peraturan adat, jadi mengatur masalah pernikahan atau apa seperti itu ya. Terus hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara
di dalam suatu perjanjian antar negara, berarti dua negara, hukum antara dua negara. Yang keempat, pada hukum berdasarkan sumbernya ada jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Oke. Yang selanjutnya ada hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing, serta hukum gereja. Jadi di mana hukum itu berlaku ya, sesuai tempatnya. Yang pertama ada hukum nasional. Tentu saja hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara tertentu, seperti Indonesia mempunyai hukum sendiri, mempunyai aturan-aturan sendiri. Terus hukum internasional, di mana hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional tentunya. Hukum nasional berlaku secara universal, jadi semua negara manapun itu menggunakan hukum tersebut. Selanjutnya ada hukum asing, di mana hukum yang berlaku di wilayah asing. Yang keempat adalah hukum gereja. Jadi hukum gereja ini kumpulan norma atau aturan yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya, untuk para jemaatnya ya. Jadi di gereja itu jemaatnya tidak boleh seperti apa dan apa, itu ada normanya sendiri atau peraturannya sendiri. Selanjutnya ada lagi hukum berdasarkan bentuknya. Jadi ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dimana yang pertama hukum tertulis yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan tentunya dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksana. Dan di hukum tertulis ini meskipun tertulis tapi tidak secara sistematis lengkap atau tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penetapannya. Selanjutnya hukum tidak tertulis, di mana hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada dua juga, di mana yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, dan ius constituendum, hukum negatif, di mana hukum constitutum ini hukum yang berlaku sekarang, jadi yang digunakan sekarang oleh suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya seperti Indonesia, itu yang menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, di mana hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi ini sebuah rancangan ya, seperti yang kita tahu masih gencar-gencarnya ada RUU Omnibus Law, Cipta Kerja, seperti itu ya. Itu termasuk ius constituendum atau hukum negatif. Baik, yang selanjutnya ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material, di mana hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan atau dilakukan. Contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata, juga hukum dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut. Contohnya seperti hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada hukum berdasarkan sifatnya. Ada dua juga, di mana sifatnya memaksa dan mengatur. Yang pertama, sifatnya memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang apabila dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu
perjanjian. Jadi adanya perjanjian dulu nih. Yang selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya ada objektif dan subjektif. Hukum objektif ini hukum yang mengatur antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Yang terakhir ada hukum berdasarkan isinya, ada dua juga, yaitu hukum publik dan hukum privat atau sipil. Di mana hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti itu. Hukum publik juga terdiri atau terbagi atas beberapa hukum ya. Yang pertama ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara atau administratif, terus yang terakhir ada hukum internasional. Dan yang kedua hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Sama seperti hukum publik tadi, hukum privat juga terbagi atas beberapa hukum seperti hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang, seperti itu. Selanjutnya, apa sih tujuan adanya hukum di suatu negara? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak-hak manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Baik, selanjutnya ada tata hukum di Indonesia. Jadi tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari suatu negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lain. Seperti yang tadi Bapak bilang, tidak mungkin Indonesia menggunakan hukum dari negara Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Mereka juga punya tata hukum sendiri, tidak mungkin menggunakan tata hukum atau hukum dari Indonesia, seperti itu. Tata hukum ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada undang-undang. Baik, terima kasih pada video kali ini. Sampai di sini dulu. Di video berikutnya kita akan melanjutkan lagi membahas tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.